Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabb alam semesta ini yang telah mengizinkan dan mentakdirkan kita berada di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia, dan untuk melakukan amal yang mulia dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah yang kita tunaikan. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umatnya yang senantiasa istiqomah meniti manhaj beliau sampai hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Dan tidak lupa khotib nasihatkan untuk diri khotib dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini khotib ingin menyampaikan tema tentang hukukul walad 'alal aulad, tentang orang tua durhaka. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua kadang terlalu fokus menuntut anak-anaknya untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, sementara dirinya tidak peduli apakah dirinya sudah menjadi orang tua yang soleh atau soleha. Banyak sekali orang tua yang melakukan kedurhakaan sebelum anaknya durhaka kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah yang terjadi di zamannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bahwa ada seorang bapak datang kepada Umar bin Khattab dengan membawa anaknya. Ternyata usut punya usut, menurut pendapat sang bapak bahwa anaknya ini adalah anak yang durhaka, anak yang susah dibilangin, anak yang nakal. Maka kemudian disampaikan kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, anakku ini anak yang durhaka. Dia tidak mau mendengarkan perintah saya, dia tidak mau mematuhi perintah saya sebagai bapaknya. Maka kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada sang anak, wahai anakku, apakah benar apa yang dikatakan oleh bapakmu ini? Kemudian sang anak bertanya, wahai Amirul Mukminin, apa sebenarnya kewajiban orang tua atas anaknya? Apa sebenarnya hak-hak anak yang harus didapat dari orang tuanya? Maka kemudian Umar bin Khattab menyampaikan 3 hal, bahwa yang pertama ayyan taqiya ummak, yang kedua wa yuhassina ismak,
yang ketiga wa yu'allimuhul kitab. Kata Umar bin Khattab bahwa ada 3 hal yang wajib diberikan khususnya bagi seorang bapak, seorang ayah kepada anaknya, bahwa yang pertama adalah memilihkan ibu yang baik agamanya, yang kedua diberikan nama yang baik, yang ketiga dia diajarkan Al-Qur'anul Karim. Maka kemudian sang anak berkata kepada Amirul Mukminin bahwa sesungguhnya bapakku ini tidak melakukan satupun dari apa yang engkau sampaikan. Ibuku, kata sang anak ini, wa amma ummi fa innaha zaujiyah kanat majusi. Sesungguhnya ibuku ini bukan wanita yang pandai tentang agama. Dia dulu agamanya majusi, penyembah api. Dan ini tentunya kekeliruan bagi seorang bapak, bagi seorang suami ketika memilih seseorang untuk menjadi ibu dari anak-anaknya. Maka harus diperhatikan ketika seseorang hendak menikah, bahwa dia tidak hanya mencari seorang istri, tapi dia juga mencari seorang ibu buat anak-anaknya. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada orang-orang yang hendak menikah. Fahtar bidati din taribat siyadak. Kata Rasulullah, pilihlah karena agamanya. Maka ketika agamanya wanita tersebut bagus, maka akan melahirkan pendidikan yang bagus bagi anak-anaknya. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, al-ummu madrasatul ula lil aulad, bahwa ibu itu adalah merupakan madrasah, sekolah pertama bagi anak-anaknya sebelum anaknya mendapat pendidikan TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Maka pendidikan yang pertama akan dia dapat adalah pendidikan dari ibunya. Kalau ibunya tidak paham agama, maka dari mana agama itu akan masuk ke dalam hatinya? Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kewajiban yang kedua bagi seorang bapak kepada anaknya adalah wa yuhassina ismak, memberikan nama yang baik. Tapi kata sang anak ini melapor menyampaikan kepada Amirul Mukminin, waqad sammani ju'lan, bahwa bapakku ini memberikan aku nama yang tidak baik. Disebutkan namanya ju'lan. Ju'lan ini artinya kalau dalam bahasa Arab itu kumbang yang suka hinggap di kotoran, bukan kumbang yang suka hinggap di bunga. Anak ini dikasih nama hewan. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memberikan nama yang baik kepada anak kita, karena nama itu adalah merupakan doa. Dan dalam Islam nama itu sangat penting sekali. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kata Rasulullah, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka baguskanlah nama-nama kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Makanya dalam sirah nabawiyah kita sering dapati bahwa ada beberapa nama sahabat atau sahabiah yang diganti namanya oleh Rasulullah SAW nama yang kurang baik secara makna. Seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu namanya adalah sebelum masuk Islam adalah Abdus Syams, itu hamba matahari. Kemudian diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdurrahman bin Sahr al-Azdi. Kemudian ada juga yang diganti Jamilah binti Sabit. Ya, dahulu namanya Asyia. Asyia itu artinya wanita yang suka maksiat, bermaksiat. Diganti oleh Rasulullah menjadi Jamilah. Jamilah itu artinya indah, cantik. Kemudian ada juga Zainab binti Abu Salamah. Nama sebelumnya adalah Barroh. Barroh ini dalam bahasa Arab namanya orang yang sangat besar. Maka kemudian mereka diganti menjadi Zainab. Dan ada beberapa tuntunan dalam memberikan nama. Yang pertama adalah nama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik,
Abdul Qadir, Abdul Jabbar, dan lain sebagainya, atau nama yang disandarkan kepada para nabi atau orang-orang soleh sebelumnya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban yang ketiga bagi seorang bapak adalah yu'allimuhul kitab, mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya. Tetapi kemudian sang anak ini melapor kepada Amirul Mukminin, walam yu'allimni minal kitabi harfun wahid. Kata sang anak, wahai Amirul Mukminin, bapakku ini tidak mengajarkan satu huruf pun dari Al-Quran. Maka kemudian setelah Umar bin Khattab mendapat keterangan dari sang anak, kemudian Umar bin Khattab agak marah kepada bapak ini dan mengatakan, ajita ilayya taskuku wa ibnik, kamu datang kepadaku untuk mengadukan kedurhakaan anakmu kepadaku. Faqad aqabtahu qabla ayyaquka, sesungguhnya kamu telah menjadi orang tua durhaka sebelum anakmu durhaka kepadamu. Wasata ilaihi qabla ayyusi'a ilaihi, dan kamu telah berbuat buruk kepadanya sebelum dia berbuat buruk kepadamu. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah ini sangat menarik sekali, karena kita sering mendapatkan kisah tentang anak durhaka, tapi ternyata banyak sekali yang tidak paham bahwa anak durhaka itu datangnya dari mana. Ternyata itu berasal dari orang tua durhaka sebelum anaknya durhaka kepadanya. Setelah anaknya durhaka, kemudian dia merasa marah, merasa kecewa. Kenapa anakku ini menjadi anak yang durhaka? Padahal boleh jadi kedurhakaan anak tersebut berkat daripada kedurhakaan orang tuanya. Berangkat dari kisah ini bahwa orang tua durhaka adalah orang tua yang tidak memberikan hak-hak kepada anaknya yang semestinya dia terima. Maka Umar bin Khattab menyampaikan setidaknya ada 3 hal yang didapatkan oleh seorang anak, bahwa yang pertama adalah memilihkan ibu yang baik, yang kedua memberikan nama yang baik, yang ketiga memberikan pendidikan yang baik. Pertanyaannya sekarang, apakah diri kita sudah memberikan hak-hak anak kita sebagaimana mestinya? Jika tidak, jangan-jangan kita berpotensi menjadi orang tua yang durhaka, sehingga kemudian anak kita tumbuh dan besar menjadi anak yang durhaka, yang tidak mengerti kewajibannya sebagai anak kepada orang tuanya, yang tidak mengerti hak-hak seorang tua yang harus dia tunaikan. Maka kita sebagai orang tua adalah merupakan bertanggung jawab penuh tentang pribadi mereka, tentang moral mereka, tentang akhlak mereka. Jangan dibebankan kepada sekolah, jangan dibebankan kepada guru mereka, karena kita sebagai orang tua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa anak itu fitrah, lahir dalam keadaan suci bersih, seperti kertas putih kosong tidak ada tulisannya. Akan tetapi orang tuanya lah yang akan mewarnai kertas tersebut. Akankah dia akan memberikan warna yang indah atau justru akan memberikan warna yang jelek? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kata Rasulullah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Maka ibu bapaknya lah yang menjadikan agamanya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dalam hadis ini bisa kita tarik lebih luas. Anak itu menjadi anak yang tidak beradab, menjadi anak yang tidak berakhlak karena orang tuanya tidak mengajarkan akhlak. Anak itu menjadi anak yang tidak paham tentang sholat karena orang tuanya tidak mengajarkan sholat.
anak itu menjadi anak yang tidak tahu sopan santun, etika, karena orang tuanya tidak mengajarkan itu. Maka dari itu, akankah kita menjadi orang tua yang hanya mengutuk gelap? Kita sadar zaman ini adalah merupakan zaman edan. Anak-anak kita tumbuh dengan teknologi yang sangat canggih, akan tetapi ilmu agama yang semakin rendah. Anak-anak kita tumbuh dengan pengetahuan yang sangat luas, akan tetapi akhlak dan moral yang semakin sempit. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bagaimana cara kita mendidik anak, cara menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, sebagaimana dan juga menjadikan apa yang menjadikan kita sebagai orang tua menjadikan menjadi kecemasan dan kekhawatiran terhadap anak-anak kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menceritakan tentang pesannya Nabi Yakub alaihissalam di akhir hayatnya kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Am kuntum syuhada idza hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Di dalam ayat ini, am kuntum syuhada, apakah kamu menjadi saksi idza hadara Yaqub al-maut, ketika Yakub saat berada atau saat dijemput maut, saat akan meninggal. Id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kemudian Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah setelah sepeninggalku. Jadi Allah Subhanahu wa taala merekam percakapan Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya ini, yang ditanyakan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya adalah tentang tauhid. Apa yang akan kamu sembah setelah sepeninggalku? Jadi kecemasan Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya bukan tentang harta yang dia tinggalkan, bukan tentang pakaian yang akan mereka pakai, bukan tentang makanan yang akan mereka santap setelah meninggal beliau, tetapi kecemasan, kegelisahan, keresahan Nabi Yakub sebagai orang tua adalah apa yang akan kamu sembah setelah sepeninggalku. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan baik-baik. Sudahkah anak-anak kita tahu tentang kewajibannya sebagai seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Coba cek, sudah benar enggak cara wudu mereka, cara bersuci mereka? Coba perhatikan, sudah bisa enggak anak-anak kita melakukan sholat yang benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW? Apakah kita hanya sebagai orang tua yang hanya peduli dengan makanan mereka, dengan pakaian mereka, dengan tentang jajan mereka? Apakah hanya itu? Demi Allah, kita tidak akan ditanya hanya tentang itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan kita ditanya bagaimana cara kita menjadikan anak-anak kita sebagai generasi yang akan melanjutkan orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.